Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Patricia dengan NIM C24012210043 dari kelompok 2D dengan asisten praktikum Kanaja. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan materi praktikum minggu ini tentang pengukuran laju pengosongan isi lambung dan kecernaan pakan secara in vitro. Nah, tujuan dari kedua materi ini adalah untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan di segmen lambung dan untuk mengetahui enzim mana yang paling mampu menghidrolisa protein serta emulsifikator mana yang paling baik dalam mengemulsikan lemak. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan apa itu laju pengosongan lambung. Dikutip dari Hasim et al. 2023, laju pengosongan lambung atau gastric emptying rate adalah laju kecepatan zat makanan meninggalkan lambung setelah tetelan. Nah, secara mudahnya itu adalah lama waktu tinggal makanan di lambung. Lambung sendiri merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Nah, lambung ikan secara anatomis itu terbagi menjadi beberapa tipe, seperti lambung berbentuk memanjang yang dimiliki oleh ikan karnivora sejati. Selain itu ada lambung berbentuk kantung yang dimiliki oleh ikan Teleoste omnivora, dan ada juga lambung yang berbentuk kaika yang dimiliki oleh ikan Polypterus, Amia, dan Anguilla. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana bentuk lambung yang dimiliki oleh ikan herbivora? Nah, sebenarnya ikan herbivora tidak memiliki lambung, akan tetapi makanan yang dimakan oleh ikan herbivora akan ditampung dalam lambung palsu yang mana merupakan bagian dari usus bagian depan yang membesar. Nah, makanan dalam lambung mengalami pencernaan fisik dan kimiawi. Lalu makanan yang telah tercerna bergerak ke usus melalui segmen pilus yang menyebabkan lambung secara bertahap itu kosong. Nah, jika kita mengetahui laju pengosongan lambung, maka kita dapat menentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi? Faktor mempengaruhi laju pengosongan lambung, ada bobot atau ukuran ikan, jenis kelamin, suhu, kualitas pakan, dan parameter kimia seperti O2, CO2, pH, DO, dan sebagainya. Nah, sebagai tambahan dari materi ini, yaitu semakin kecil kapasitas lambung, maka semakin cepat waktu pengosongan lambung, sehingga frekuensi pemberian pakan yang dibutuhkan lebih sering. Dan sebaliknya, jika kapasitas lambung semakin besar, maka semakin lama waktu pengosongan lambung, sehingga frekuensi pemberian pakannya semakin jarang. Dikutip dari Sonavel et al. 2020. Nah, bagaimana sih pengaruh ukuran ikan dan suhu tuh dapat mempengaruhi laju pengosongan isi lambung? Menurut Lestari dan Dewantara 2018, peningkatan suhu yang signifikan dapat mengurangi nafsu makan ikan dan mengganggu proses pencernaan sehingga kecepatan metabolisme tubuh berkurang. Nah, sedangkan pengaruh dari ukuran ikan terhadap pengosongan isi lambung itu adalah semakin kecil ukuran ikan, maka laju pengosongan lambung makin cepat dan sebaliknya. Dikutip dari Simanjuntak et al. 2022. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses untuk mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana, di mana hal tersebut dibantu dengan organ pencernaan dan enzim. Nah, ini dikutip dari Sari dan Bintang 2022. Nah, pencernaan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi.
Pencernaan mekanik adalah proses yang melibatkan penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potong-potongan kecil. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan. Dikutip dari Runtuh Lalu et al. 2015. Nah, proses pencernaan itu terjadi dalam saluran pencernaan yang memerlukan cairan digestif dan energi. Contoh cairan digestif itu ada enzim, HCl, bikarbonat, air, dan lainnya. Nah, mekanisme pencernaan diatur oleh sistem saraf dan hormon pencernaan. Sementara itu, kecepatan prosesnya dikendalikan oleh suhu lingkungan. Proses pencernaan pakan dimungkinkan karena enzim seperti protease, lipase, dan karbodihase. Nah, sebagai tambahan ini, hal ini dikutip dari Ahmad et al. 2018. Enzim pencernaan juga ada enzim papain dari ekstrak pepaya, terus ada enzim pepsin dari ekstrak lambung, enzim pankreas, dan enzim bromelin itu dari ekstrak nanas. Nah, enzim sendiri itu merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel makhluk hidup untuk membantu proses biokimia. Nah, aktivitas enzim selama proses pencernaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor lingkungan, kayak pH dan suhu, terus jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, dan antifaktor. Nah, kemampuan ikan untuk mencerna pakan yang dikonsumsinya itu tergantung dari jenis sama jumlah enzim yang terdapat di saluran pencernaannya. Nah, komponen pakan yang tidak sepenuhnya dicerna akan dikeluarkan oleh tubuh ikan. Nah, kemampuan pakan yang nggak bisa dicerna itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pakan tersebut sulit dicerna oleh ikan. Selain itu, ada juga karena jumlah dan jenis enzim pencernaan yang tidak mencukupi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Nah, untuk um, kutipan yang saya kutip ini bisa kalian scan di barcode ini. Saya mencantumkan di daftar pustakanya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.